Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mahda, siswa kelas 9 MTS NUTBS Kudus yang pada siang hari ini masih semangat ya. Masih semangat tentunya untuk melanjutkan tolabul ilmi yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu falak. Setelah sebelumnya sudah saya jelaskan tentang beberapa sistem kalender yang berlaku di seluruh dunia, dari mulai ada kalender matahari atau solar kalender, ada juga lunar kalender atau kalender yang berbasis pada bulan, juga ada lunisolar kalender yaitu kalender yang berbasis kepada perpaduan antara matahari dan bulan. Maka salah satu contoh dari kalender matahari yaitu kalender miladi. Nah, ini akan menjadi topik utama kita. Kita nanti akan mencoba memahami kalender miladi, baik itu sistem perhitungannya, kemudian nantinya outputnya kita nanti akan bisa menyusun kalender miladi selama 1 tahun. Kita akan membahas tentang kalender miladi. Kenapa kok kalender miladi? Karena kalender ini mau kita akui atau tidak merupakan satu-satunya kalender yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Kaitannya terkait pencatatan administratif, dimanapun biasanya kalender miladi selalu diikut sertakan. Terus bagaimana sejarah kalender miladi ini? Sejarah kalender miladi sendiri kalau kita mau memahami, kalender miladi yang sering juga disebut dengan kalender Masehi merupakan kalender yang digunakan oleh umat Nasrani awal. Jadi kalau kita membahas tentang kalender miladi, maka kita nanti akan mencoba masuk ke sejarah umat Nasrani awal atau umat Kristen. Nah, untuk permulaan tahunnya sendiri, umat Nasrani itu menetapkan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai mabda utarikh atau tahun pertama. Jadi kejadian ini baru ada pada tahun 525 miladi yang menetapkan, yaitu seorang rohib bernama Dionysius Exiguus menetapkan bahwa mabda utarikhil miladi mim mauludi Sayyidina Isa. Jadi permulaan tahun miladi itu dimulai dari saat kelahiran Nabi Isa. Meskipun kita nggak tahu kapannya, tentu nanti akan jadi perbedaan pendapat, tetapi mereka berusaha menetapkan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai tahun permulaan atau tahun ke-1. Sedangkan secara sistem perhitungan tanggal dan bulannya, mereka mengacu pada kalender Romawi yang dikenal dengan sebutan kalender Julian, yang sudah digunakan sejak 45 tahun sebelum miladiah itu sendiri. Jadi kalender Julian ini lebih dahulu ya yang mempelopori yaitu seorang kaisar bernama Julius. Ya, Kaisar Julius itu mempelopori adanya kalender yang berbasis pada solar system atau solar kalender, yaitu mata kalender yang mengacu pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Yang sebelumnya kalender-kalender Romawi itu lebih mengacu pada peredaran bulan, kemudian menggantinya lagi dengan lunisolar, kemudian karena tidak jelas, bahkan ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa era sebelum 45 tahun sebelum miladiah itu disebut sebagai era bingung, era membingungkan. Ya. Nanti kita akan coba melihat nama-nama bulan pada kalender Romawi kuno. Sedangkan perhitungan tanggal dan bulan pada kalender Julian ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1582 miladiah yang dikenal dengan sebutan kalender Gregorian. Jadi kalau kita membahas kalender Masehi maka ada dua tipologi. Yang pertama adalah kalender Julian, yang kedua adalah kalender Gregorian. Mengapa kok disempurnakan?
karena memang saat itu dimulai pada tahun 325 Miladiyah, itu Dewan Gereja sudah mencurigai bahwa kalender Julian itu sudah mengalami ketidakakuratan. Bahkan saat itu juga didukung dengan data-data astronom yang melihat bahwa kalender Julian itu sudah mengalami keterlambatan beberapa hari. Sampai nanti puncaknya pada tahun 1582, saat itu Kaisaran dipimpin oleh Ugo Bouckampagni yang mendapat gelar Sir Paus Gregorius ke-13, yang mendapat usulan dari seorang astronom yang bernama Christopher Clavius dengan Aloysius Lilius, itu mengusulkan bahwa untuk menghitung ulang atau mengkalkulasi ulang kalender Julian dari mulai tahun pertama sampai tahun 1582. Sehingga saat itu ditemukan beberapa penemuan bahwa kalender Julian telah mengalami keterlambatan selama 10 hari. Cirinya adalah yang biasanya tanggal 21 Maret tepat pada musim semi, nah saat itu mengalami percepatan beberapa hari. Ya, biasanya 21 Maret adalah menandakan posisi matahari berada pada rasi Aries atau titik Hamel. Nah, itu mengalami percepatan beberapa hari, sehingga pada tanggal 4 Oktober 1582 yang saat itu jatuh pada hari Kamis Legi, besoknya hari Jumuah Pahing, itu tidak disebut dengan tanggal 5 Oktober, ya, tetapi langsung lompat 10 hari menjadi tanggal 15 Oktober 1582. Jadi itu catatan sejarah dalam kalender miladi. Jadi setelah tanggal 4 Oktober 1582 yang saat itu jatuh hari Kamis, besoknya hari Jumuah, tidak lagi tanggal 5 Oktober karena harus melompat sampai 10 hari, maka hari Jumuahnya langsung tanggal 15 Oktober 1582 Miladiyah. Nah, tentunya beberapa ketentuan baru ini tidak serta-merta kemudian negara-negara di Eropa sana menyetujui atau langsung mengadopsi sistem baru ini. Bahkan Inggris sendiri baru mengadopsi sistem ini sekitar tahun 1752, Swedia baru 1753, Belanda langsung ya tahun 1583 itu langsung mengadopsi sistem baru ini. Bahkan Rusia baru tahun 1918, sedangkan Cina 1912, kemudian Turki baru mengadopsi sistem kalender miladi tahun 1927. Jadi tidak serta-merta aturan yang dibuat pada tahun 1582 dan ditetapkan oleh Sir Paus Gregorius ke-13 ini kemudian diadopsi oleh semua negara di Eropa saat itu. Tetapi pengadopsian ini itu bertahap, tidak semua negara langsung seketika. Bahkan ada yang baru tahun 1927 yaitu negara Turki baru mengadopsi sistem kalender Gregorian atau yang saat ini kita sebut dengan kalender Miladiyah. Nah, ini perbandingan nama bulan dalam kalender miladi dengan kalender sebelumnya. Jadi tadi saya bilang bahwa kalender miladi ini embrionya itu berasal dari kalender Romawi. Maka ada beberapa nama bulan yang memang kalau kita teliti itu hampir mirip. Seperti kalender Romawi kuno pada tahun-tahun pertama, Kekaisaran Romawi pertama, Kekaisaran Romulus, itu hanya ada 10 bulan saja yang dimulai dari bulan Martius, kemudian Aprilis, Maius, kemudian Junius, bulan kelimanya disebut bulan Quintilis, kemudian bulan keenamnya Sextilis, ya, maka dalam bahasa Inggris 6 itu six, bulan keenam Sextilis, kemudian bulan ketujuhnya September, bulan ke-8-nya Oktober, dilanjut dengan November dan Desember. Sampai nanti pada Kekaisaran kedua yang dipimpin oleh Numa Pompilius memperkenalkan 2 bulan baru, yaitu bulan Januarius sama Februarius, tetapi ditaruh di akhir bulan atau di akhir tahun. Taruh di akhir tahun sehingga bulan Januarius itu menempati posisi ke-11, bulan ke-11, sedangkan Februarius menempati bulan terakhir atau bulan ke-12. Saat itu masih menggunakan sistem lunar atau mengacu pada peredaran bulan. Sehingga kemudian pada tahun 153 sebelum Miladiyah, salah satu jabatan tertinggi dalam kerajaan Romawi yaitu Pontifex Maximus membuat satu kebijakan
bahwa bulan Januarius yang tadinya bulan ke-11 ditaruh di awal tahun. Sehingga kita mengenal bulan pertama itu Januarius, bulan kedua Februarius, dilanjut bulan Martius sampai bulan Desember. Serta merubah beberapa aturan yang tadinya lunar kalender mengacu pada peredaran bulan, kemudian mencoba memadukan antara peredaran bulan dengan matahari. Sehingga biasanya nanti ada bulan sisipan atau bulan ke-13 yang disebut dengan bulan Marcedonius. Nah, kemudian pada masa kekaisaran Julius, ini setelah beberapa lawatan ke negara Mesir, setelah melihat beberapa sistem kalender di sana, kemudian merubah kalender Romawi dari lunisolar kalender, kemudian dirubah menjadi solar kalender atau kalender yang berbasis pada peredaran bumi mengitari matahari, di mana umur 1 tahunnya 365 hari, kadang 366 hari. Nah, saat itu nama bulan masih sama, Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember, dengan menghilangkan bulan sisipan tadi, Marcedonius. Tetapi setelah nanti Kaisar Julius wafat, salah satu pejabat dari kerajaan Romawi yang bernama Mark Antony kemudian mengusulkan untuk menghormati Kaisar Julius, kemudian digantilah bulan ke-7 yang bernama Quintilis dirubah dengan bulan Juli. Maka bulan Juli itu adalah berasal dari nama seorang kaisar yang kita sebut dengan Kaisar Julius. Selanjutnya pada masa kekaisaran sesudah dari Kaisar Julius muncullah Kaisar Augustus yang mencoba mengkoreksi sistem kalender Julian sehingga mendapati beberapa kekeliruan dan kemudian merubahnya, sekalian merubah nama bulan ke-8 yang tadinya disebut Sextilis, ya, Sextilis, kemudian dirubah sesuai dengan nama beliau menjadi Augustus. Jadi bulan ke-8 yang saat ini kita kenal, kita mengenalnya dengan sebutan bulan Agustus. Tidak hanya sekedar itu, tapi juga mengganti jumlah hari dalam satu bulannya atau umur bulannya yang sebelumnya 30 hari menjadi 31 hari. Sepadan dengan bulan Juli. Kalau kita lihat kan kebanyakan bulan dalam kalender miladiah ini zigzag ya. 31, 30, 31, 30. Tapi ada 2 bulan yang berurutan, yaitu 31 hari untuk bulan Juli, kemudian Agustus juga 31 hari. Karena Kaisar Agustus saat itu ya mungkin biar dianggap sama besarnya dan sama berpengaruhnya dengan Kaisar Julius, sehingga membuat umur bulan ke-8 yang tadinya Sextilis dirubah menjadi Agustus dan merubah jumlah harinya menjadi 31 hari. Itu sejarah penamaan tentang kalender miladiah. Kemudian kita akan masuk pada perhitungan kalender miladi. Maka nanti kita akan mengenal Kabisat dan Basitoh. Jadi dalam beberapa jenis kalender yang berlaku di seluruh dunia, itu pasti ada istilah Kabisat dan Basitoh. Kabisat itu tahun panjang, Basitoh tahun pendek. Nah, tahun Kabisat juga sering disebut dengan istilah leap year, karena ada lompatan 1 hari dalam beberapa tahun, maka 1 tahun ini dalam kalender miladiah itu berumur 366 hari. Secara definisi sendiri dalam kalender miladi tahun Kabisat yaitu tahun yang habis dibagi 400 untuk tahun abad, atau habis dibagi 4 untuk tahun biasa. Untuk tahun abad dibagi 400, kalau untuk tahun biasa dibagi 4, kalau memang habis dibagi, ya tidak mempunyai sisa atau 0 sisanya, maka itu disebut dengan tahun Kabisat. Kemudian tahun Basitoh. Tahun Basitoh atau tahun pendek ini sering juga disebut dengan istilah common year, tahun biasa. 1 tahun ya berjumlah 365 hari. Sedangkan secara definisinya dalam kalender miladi sendiri tahun Basitoh yaitu tahun yang tidak habis dibagi 400 untuk tahun abad, atau tidak habis dibagi 4 untuk tahun biasa. Tadi saya sering menyebut tahun abad sama tahun biasa. Kira-kira tahun abad itu apa? Tahun abad yaitu tahun yang habis dibagi 100. Contohnya tahun 1700. Ini kan kalau dia dibagi 100 maka habis, tidak punya sisa.
atau 0, maka disebut dengan tahun abad. Maka untuk membagikan tahun abad ya harus dibagi 400, jangan dibagi 4. Untuk mengetahui jenis tahun apakah itu kabisat atau basitoh. 1800 ini juga tahun abad, 1900 ini juga habis dibagi 400. Oke, 2000 ini juga disebut tahun abad. Kemudian tahun biasa. Tahun biasa yaitu tahun yang tidak habis dibagi 100. Misal 1901 ini kan kalau dibagi 100 masih ada sisa 1. Tahun 2020 ini juga tahun biasa, karena kalau dibagi 100 masih ada sisa 20. Tahun 1902 juga tahun biasa. Maka nanti untuk mengetahui jenis tahun tersebut apakah kabisat atau basitoh, maka harus dibagi 4. Contohnya, untuk mengetahui status tahun 2000 itu tahun abad, karena habis dibagi 100, maka harus pembagiannya 400. 2000 dibagi 400 habis, tidak punya sisa. Maka tahun 2000 disebut dengan tahun kabisat, maka berumur 366 hari. Sedangkan untuk tahun 2100 ini juga sama tahun abad, maka untuk mengetahui jenisnya apakah kabisat atau basitoh harus dibagi 400. Maka masih sisa 100, sehingga tahun 2100 disebut dengan tahun basitoh, berumur 365 hari. Sedangkan untuk mengetahui status tahun 2020, nah ini tahun biasa, karena dibagi 100 masih mempunyai sisa. Maka pembagiannya nanti pun juga 4, tidak 400. 2020 dibagi 4, habis. Ya. Habis, maka 2020 ini termasuk tahun kabisat. Maka umurnya dalam 1 tahun ya 366 hari. Sedangkan 2021 ya ini juga tahun biasa, karena tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, masih sisa 21, maka untuk pembagiannya ya harus dibagi 4. 2021 dibagi 4, masih ada sisa 1, sehingga tahun 2021 termasuk jenis tahun basitoh ya. Sehingga umurnya ya 365 hari. Sekian penyampaian saya pada siang hari ini terkait materi sejarah kalender miladiah, kemudian sistem perhitungannya. Untuk kali ini kita masih sampai di jenis tahun, apakah kabisat dan basitoh. Nanti kita akan melanjutkan untuk mencari awal tahun itu jatuh hari apa, pasran apa. Saya kembalikan ke Bapak Mahda. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin yang telah menjelaskan mengenai beberapa macam-macam tahun. Nah, mungkin ini ada siswa yang ingin bertanya terkait tahun-tahun yang kita ketahui. Yang sering kita ketahui kan paling hanya tahun miladi dan tahun hijriah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sejarahnya juga, Pak G. Nah, mungkin ada pertanyaan dari siswa? Biasanya enggak ada. Enggak ada toh? Tidak ada ya? Nah, karena tidak ada yang tanya, silakan untuk ditutup terlebih dulu. Ya, mungkin sekian pertemuan Falak ya pada siang hari ini. Semoga ada barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.